Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan pengukuran kelistrikan suatu alat dengan menggunakan ESA 609 dari Fluke Biomedical. Tapi sebelum itu, yang belum cuci tangan silakan cuci tangan, yang belum makan silakan makan terlebih dahulu. Jaga selalu kesehatan, istirahat cukup. Semoga waktu kita hari ini terlewatkan dengan penuh kebahagiaan. Mari kita sama-sama menata niat kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita aktivitaskan, senantiasa dapat memberikan kebaikan serta manfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Selamat belajar untuk sobat-sobatku yang pintar. Dalam melakukan pengukuran kelistrikan alat pada kali ini, kita membutuhkan beberapa komponen. Di antaranya adalah yang pertama ESA 609 dari Fluke Biomedical. Kemudian yang kedua ada ECG recorder, kita gunakan sebagai device under test. Kemudian yang ketiga ada probe merah untuk ESA 609. Yang keempat ada kabel power untuk ESA 609. Kemudian yang kelima ada kabel power untuk ECG recorder. Kemudian yang terakhir ada stop kontak, di mana ini digunakan untuk sumber tegangan. Sumber tegangan yang kita gunakan adalah sumber tegangan PLN 220 volt 50 Hz yang dilengkapi dengan sistem pembumian atau grounding. Oke, kita sekarang mulai untuk melakukan pengukuran kelistrikan pada device under test, di mana untuk device-nya kita menggunakan ECG recorder. Di sini kita nanti akan melakukan beberapa pengukuran, di antaranya adalah mengukur kondisi tegangan sumber, kemudian mengukur resistansi atau tahanan dari kabel pembumian pada DUT, kemudian mengukur kebocoran arus pada DUT, dan yang terakhir adalah mengukur arus total pada DUT. Sebelum melakukan pengukuran, kita lakukan dulu zeroing resistansi pada ESA 609. Caranya adalah sebagai berikut. Pasang kabel power pada ESA, kemudian hubungkan dengan sumber tegangan. Di sini sumber tegangan menggunakan polaritas normal. Pilih standar, kita pilih yang tengah. Kemudian masuk ke menu resistansi dengan menekan tombol Home. Kita akan melihat informasi pada layar, di mana nilai resistansi dari kabel pembumian adalah overload, atau di situ OL. Kemudian untuk zeroing, pasang probe ke input jack merah pada ESA 609. Kemudian pasang ujung probe satunya yang berjenis bajul atau buaya atau krokodil ke bagian besi grounding pada reseptakel atau stop kontak ESA 609. Kita lihat pada layar ESA, di situ ditampilkan sebuah nilai resistansi. Tunggu nilai resistansi tersebut menampilkan angka yang stabil. Dalam keadaan ini, jangan sampai ada guncangan yang terjadi terhadap semua komponen atau semua alat yang digunakan dalam pengukuran. Kita lihat nilai resistansi sudah stabil, yaitu di angka 0,002 ohm. Kemudian setelah stabil seperti ini, maka lakukan zeroing, yaitu dengan menekan F1, sehingga nilai resistansi menjadi 0,0 ohm. Setelah zeroing selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah memasang probe ke bagian besi grounding yang ada pada DUT. Ini merupakan besi grounding yang ada pada alat ECG recorder. Pasang probe ESA ke bagian besi ini, pastikan pemasangannya kencang dan tidak mudah lepas. Pasang juga kabel power yang ada pada ECG recorder.
kemudian hubungkan dengan ESA 609 melalui receptacle. Kita lihat pada layar ESA, di situ menunjukkan nilai resistansi yang lebih besar daripada sebelumnya. Tunggu nilainya menunjukkan nilai yang stabil. Dalam pengukuran ini saya tekankan jangan terjadi goncangan terhadap alat atau komponen yang kita gunakan dalam pengukuran, seperti kabel bergoyang, kemudian alat digoyang-goyang dan sebagainya. Sebagai catatan, ketika kita melakukan pengukuran resistansi kabel pembumian, kita tidak perlu merubah atau men-setting saklar polaritas dan saklar netral. Karena saklar tersebut ketika dirubah-rubah tidak mempunyai efek terhadap pengukuran nilai resistansi kabel pembumian. Kalaupun ada perubahan ketika kita merubah-rubah posisi saklar, itu perubahannya sangat kecil sekali dan kita anggap itu tidak ada. Selanjutnya kita ukur tegangan sumber. Untuk mengukur tegangan sumber seperti kemarin kita tekan tombol V, di mana di situ status earth adalah close, berarti kita menggunakan tegangan sumber dengan sistem yang ada groundingnya. Kemudian untuk polaritas di situ statusnya adalah normal. Untuk nilai tegangan teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengukuran kebocoran arus pada DUT. Untuk melakukan pengukuran kebocoran arus kita tekan tombol mikroampere. Pengukuran kebocoran arus pada ESA 609 di sini dibagi menjadi dua, yaitu kebocoran arus pada casing atau di sini disebut dengan touch current. Kemudian pengukuran kebocoran arus pada kabel grounding atau di sini disebut dengan out leakage current. Untuk pengukuran kebocoran arus pada casing terdapat parameter earth, yaitu earth bisa dikondisikan open atau tertutup. Jika kita ingin melakukan pengukuran kebocoran arus pada kabel pembumian, maka kita tekan tombol F2. Maka pada layar ESA akan muncul tampilan protective earth leakage current atau kebocoran arus pada kabel pembumian atau grounding. Pada tampilan ini tidak terdapat fitur earth, seperti halnya ketika kita melakukan pengukuran kebocoran arus pada casing. Untuk pengukuran kebocoran arus ini kita mulai dari pengukuran kebocoran arus pada casing. Pengukuran kebocoran arus pada casing ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengukuran kebocoran arus dengan polaritas normal dan pengukuran kebocoran arus dengan polaritas reverse atau terbalik, di mana masing-masing bagian terdapat 3 macam pengukuran. Untuk lebih jelasnya silakan lihat teks berikut. Kita mulai pengukuran kebocoran arus pada casing yang pertama, yaitu pengukuran kebocoran arus pada casing dengan menggunakan polaritas normal. Pada pengukuran ini, saya kondisikan saklar polaritas dalam keadaan normal. Kemudian, untuk saklar netral atau L2, saya kondisikan dalam keadaan close. Kita bisa lihat, di bagian ECG recorder, itu power indikatornya menyala. Berarti ECG recorder telah mendapatkan sumber tegangan dari ESA 609. Kemudian tekan tombol F1 untuk membuat status earth yang sebelumnya open menjadi close. Kita lihat kita sudah mendapatkan nilai kebocoran arus yang pertama ini adalah 1,1 mikroampere. Pengukuran selanjutnya, keadaan saklar polaritas masih dalam keadaan normal. Saklar L2 atau netral yang sebelumnya di posisi close kita pindah ke posisi open. Kita lihat indikator power pada ECG recorder menjadi mati. Ini menunjukkan bahwa tegangan pada ECG recorder sudah tidak ada atau terputus. Status earth masih kita pertahankan dalam posisi close. Kita mendapatkan nilai untuk pengukuran yang kedua ini adalah sebesar 1,1 mikroampere. Selanjutnya untuk pengukuran yang ketiga ini, saklar polaritas masih dalam keadaan normal. Kemudian saklar L2 atau netral kita pindah dari posisi yang sebelumnya tadi open menjadi posisi close. Kita lihat indikator power pada ECG. Di situ indikator power dalam keadaan menyala. Kita ubah status earth yang sebelumnya close menjadi open.
kita dapatkan nilai kebocoran arus yang ketiga ini adalah sebesar 40,8 mikroampere. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran kebocoran arus casing dengan polaritas reverse atau terbalik. Untuk pengukuran yang pertama di bagian ini, kita ubah posisi saklar polaritas yang sebelumnya normal menjadi reverse. Kemudian kita posisikan saklar L2 atau netral di posisi close. Selanjutnya untuk status earth, kita ubah ke posisi close. Kita dapatkan di situ nilai kebocoran arusnya adalah 1,1 mikroampere. Dan kita lihat indikator power pada ECG recorder menyala. Selanjutnya untuk pengukuran yang kedua, kita ubah posisi L2 atau netral itu ke posisi open dengan saklar polaritas tetap di posisi reverse. Status earth masih di posisi close. Kita dapatkan nilai kebocoran arus sebesar 1,1 mikroampere. Dan kita lihat indikator power pada ECG recorder mati. Kita ubah posisi saklar L2 atau netral kembali ke posisi close dengan saklar polaritas tetap di posisi reverse. Kita lihat indikator power pada ECG recorder menjadi menyala. Kita ubah posisi earth yang sebelumnya close menjadi open. Dengan menekan tombol F1, kita dapatkan nilai kebocoran arus sebesar 40,7 mikroampere. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran kebocoran arus di kabel grounding atau pembumian pada DUT. Pengukuran ini dibagi menjadi dua, seperti halnya saat kita melakukan pengukuran kebocoran arus pada casing, yaitu pengukuran kebocoran arus saat tegangan sumber dengan polaritas normal, dan pengukuran kebocoran arus saat tegangan sumber dengan polaritas reverse atau terbalik. Lebih lengkapnya, lihat teks berikut. Tekan tombol F2 untuk masuk ke menu pengukuran kebocoran arus kabel grounding atau pembumian. Untuk pengukuran yang pertama, ubah posisi saklar polaritas ke posisi normal. Kemudian kondisikan saklar L2 atau netral ke posisi close. Kita lihat indikator power ECG recorder menyala. Kita dapatkan nilai kebocoran arus adalah 40,4 mikroampere. Selanjutnya pengukuran yang kedua, ubah posisi saklar L2 atau netral yang sebelumnya close menjadi open. Kita lihat indikator power pada ECG recorder mati. Dan kita dapatkan nilai kebocoran arus sebesar 67,2 mikroampere. Pengukuran yang ketiga, ubah posisi saklar polaritas menjadi reverse. Kemudian ubah saklar L2 atau netral menjadi close. Kita lihat indikator power pada ECG recorder menyala. Dan kita dapatkan nilai pengukuran kebocoran arus sebesar 40,5 mikroampere. Dan untuk pengukuran yang keempat, ubah posisi saklar L2 atau netral ke posisi open. Kita lihat indikator power pada ECG recorder mati. Dan kita dapatkan nilai kebocoran arus sebesar 67,2 mikroampere. Selanjutnya yang terakhir, kita melakukan pengukuran arus total yang mengalir pada DUT. Ubah posisi saklar polaritas di kondisi normal, dan ubah posisi saklar L2 atau netral ke posisi close. Kemudian tekan tombol ampere untuk masuk ke menu pengukuran arus yang mengalir pada DUT. Dalam keadaan DUT atau ECG recorder tidak menyala, nilai arus adalah 0 ampere. Nyalakan ECG recorder. Kita dapatkan arus yang mengalir pada DUT atau ECG recorder sebesar 0,1 ampere. Kita coba rubah posisi saklar polaritas ke posisi reverse. Kita lihat nilai arus yang mengalir pada DUT tetap sama, tidak ada perbedaan, yaitu 0,1 ampere. Kita coba merubah posisi saklar L2 atau netral ke posisi open. Maka didapatkan nilai arus yang mengalir pada DUT adalah 0 ampere. Kemudian kita masuk ke tombol point to point. Untuk menggunakan fitur point to point ini, silakan tekan tombol point to point pada ESA 609.
Di sini saya tidak menjelaskan detail tentang point to point karena fitur ini sangat jarang sekali dipakai. Di point to point ini ada dua macam pengukuran, yaitu point to point kebocoran arus dan yang kedua adalah point to point resistansi. Untuk menggunakannya, kita membutuhkan dua probe, yaitu probe merah dan probe hitam. Prinsip point to point itu mirip seperti multimeter, yang sama-sama mempunyai dua buah probe warna hitam dan merah. Sebagai gambaran seperti ini, ketika kita ingin mengukur resistansi dari sebuah kabel, kita bisa menggunakan dua buah probe untuk mengukurnya. Seperti ini. Sekiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.